Gillingham FC harus bersusah payah untuk meraih kemenangan tipis 1-0 AFC Fly dalam pertandingan ulangan putaran pertama Piala FA. Mentereng bersama Bali United, masih pantaskah Ilyas Pasojevic bela timnas? Striker naturalisasi Indonesia kelahiran Montenegro, Ilyas Pasojevic, sudah lebih dari 3 tahun tak mendapatkan kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Padahal di level klub Bomber Bali United itu memperlihatkan performa yang luar biasa. Setelah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia pada 2017, pemain yang pertama kali berkarir di Indonesia pada 2010 itu memang begitu antusias untuk bisa membela timnas Indonesia. Begitu cemerlangnya Ilyas Pasojevic sebagai bomber tajam dan mesin gol Bali United, tidak berbanding lurus dengan peluang untuk bisa membela timnas Indonesia. Sintayong yang diberikan tugas menangani 3 timnas Indonesia dari senior, U23, dan U20, lebih sering berkutat dengan pemain muda. Apalagi pelatih asal Korea Selatan itu pada tahun awalnya menangani tim Garuda lebih sering menangani timnas Indonesia U19 yang diproyeksikan untuk Piala Dunia U20. Praktis ketika timnas Indonesia senior mempersiapkan diri menghadapi Piala AFF 2020 pada akhir 2021. Sintayong lebih condong memilih para pemain muda yang memiliki masa depan panjang di timnas Indonesia. Sintayong merasa Pasojevic yang tak lagi muda tetap memiliki kelemahan meski masih mampu membuktikan diri sebagai striker tajam di level klub. Apalagi karakter Paso yang hanya bisa bermain sebagai striker murni. Pelatih asal Korea Selatan itu lebih suka jika pemain bisa bermain di beberapa posisi berbeda. Kandidat kuat calon ketum PSSI. Pertama, Erick Thohir. Saat ini Erick Thohir sejatinya masih menjabat sebagai Menteri BUMN. Karir sebelum menjabat sebagai Menteri BUMN antara lain adalah sebagai Direktur Antv pada 2014, Komisaris Utama Mahaka Media, Ketua Inasgok Badan Pengelola Asian Games pada 2018, dan Ketua Tim Pemenangan Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam pemilihan Presiden dan Wapres 2019. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, sebanyak 24,1% responden memilih Erick Thohir sebagai sosok yang pantas menjadi ketum PSSI. Kedua, Najwa Shihab. Dia dikenal karena membintangi acaranya sendiri yaitu Mata Najwa. Dia adalah putri kedua Quraish Shihab, Menteri Agama Indonesia pada era Kabinet Pembangunan 7. Najwa dikenal sebagai salah satu kritikus sepak bola yang tegas dan berani. Dirinya kerap menjadi sorotan lantaran kritikan yang banyak mengundang pro dan kontra. Sedangkan hasil vote yang didapat Najwa Shihab sebesar 10,4%. Ketiga, Kaisang Pangarep. Selanjutnya ada Mas Kaisang Pangarep yang muncul sebagai kandidat. Putra bungsu dari orang nomor 1 di Indonesia tersebut mendapat vote sebesar 5,8%. Saat ini Kaisang masih menjabat sebagai Direktur Utama Persis Solo. Selain itu Kaisang juga merupakan orang yang vokal mendesak agar segera digelarnya KLB pasca tragedi Kanjuruhan. Akan tetapi Kaisang menegaskan dirinya tidak terlalu menyoroti hal itu lantaran ada hal yang lebih penting. Bermain 90 menit penuh, lagi-lagi Elkan Bagot jadi pahlawan Gillingham FC. Gillingham FC harus bersusah payah untuk meraih kemenangan tipis 1-0 AFC Fly dalam pertandingan ulangan putaran pertama Piala FA dini hari. Elkan Bagot berjasa membantu Gillingham dalam laga replay tersebut. Lewis Walker menjadi satu-satunya pencetak gol dalam pertandingan ini di menit ke-43. Sebelumnya Gillingham juga punya peluang di menit ke-10 lewat titik putih, tetapi Scott Casket gagal menunaikan tugasnya. Pemain berpostur 194 cm itu sukses menjalankan duet sempurna dengan dua rekannya yang berbeda. Selama babak pertama, Bagot membentuk palang pertahanan yang bagus dengan Max Ehmer. Namun di awal babak kedua, Ehmer ditarik keluar kemudian Will Wright masuk menggantikannya. Duet Bagot dan Wright juga sukses meredam penguasaan bola flight sebesar 58% tersebut. Selain itu, Bagot juga mencatatkan statistik yang apik. Untuk kali pertama dalam 10 laga terakhir, gawang Gillingham akhirnya bisa nirbobol.